Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada anak-anakku. Pagi, Pak. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita tetap diberi Amin. kesehatan, kelancaran, dan diberikan kemudahan dalam belajar apapun itu. Seperti itu. Oke, setelah kita menempuh kegiatan penilaian tengah semester, maka masuklah kita di materi selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke materi, ada baiknya dari kita semua untuk berdoa supaya kegiatan hari ini diberikan kelancaran tanpa kekurangan suatu apapun. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berdoa selesai. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya dari pertemuan kemarin, ya kan? Kalau pertemuan kemarin itu kita membahas mengenai kestabilan atom dan ikatan ion, maka sekarang kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Di sini saya mau share screen, begitu. Share screen nanti saya akan menjelaskan tentang materi yaitu di PPT dan juga ini adalah multimedia interaktif collision. Ya, sudah kelihatan? Layar saya sudah nampak ya? Belum, Pak. Ayo, ditunggu. Sudah nampak apa belum? Sudah, Pak. Nah, ini adalah collision. Ini adalah collision. Di sini ada banyak, mulai dari atom, ya, mulai dari atom, kemudian ions, kemudian ionic bonding, acid and basis, equilibrium. Kalau ada ionic bonding, ada covalent bonding. Dan ada IMFS, intermolekular apa gitu, IMFS. Kemudian ada phase change, perubahan fasa. Sebelum main di situ, maka saya akan menjelaskan ini dulu. Menjelaskan mengenai materi ikatan kovalen. Oke. Nah, ikatan kovalen ini masih di KD yang sama. Masih di KD yang sama, yaitu KD 3.5. Yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan kecenderungan kestabilan atom, sudah kan. Kemudian memahami pembentukan ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Jadi pembentukan ikatan kovalen itu seperti apa? Dan tentu ada dari rumus Lewis atau struktur Lewis kita kenal. Dan sifat-sifat senyawa kovalen. Kestabilan atom, ya kan? Jadi atom itu kan seperti yang sudah kita bahas, bahwa atom itu akan berusaha untuk mencapai kestabilan seperti stabilnya gas mulia, ya kan? Gas mulia golongan 8A. Nah, cara kestabilan itu adalah dengan cara membentuk ion atau membentuk pasangan elektron bersama. Jadi penggunaan elektron bersama. Yang seperti apa stabilnya itu? Stabilnya yaitu jumlah elektron valensinya 2 atau 8. Golongan gas mulia, ya kan, duplet. Kemudian pembentukan ion sudah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas yang mengenai penggunaan elektron bersama. Kan kalau ion berarti ada atom yang bisa melepas elektron, ada atom yang bisa menerima elektron, kan gitu. Nah, kalau atom-atom itu sukar atau atom-atom itu kecenderungannya untuk tidak bisa melepas dan menerima elektron, bagaimana? Kan gitu, kan tidak bisa stabil. Nah, bukan begitu, tapi dia bisa stabil, yaitu dengan cara membentuk pasangan elektron bersama. Jadi elektron yang satu dan elektron yang satunya dipakai bareng-bareng. Gitu. Kemudian ikatan intermolekul yang akan kita pelajari, ion sudah, kovalen dan logam yang akan kita pelajari. Ikatan kovalen, itu tadi ya, atom-atom yang sukar melepas atau menerima elektron akan mencapai kestabilan dengan cara penggunaan elektron bersama. Oke, nah bagaimana penulisannya, bagaimana caranya? Nah, untuk memudahkan gambaran ikatan kovalen itu,
maka digunakanlah rumus titik elektron. Artinya dia menggambarkan jumlah elektron valensi, jumlah elektron terluar. Gambarkan dengan tanda, adanya tanda titik, tanda silang, bulatan, dan sebagainya. Tapi bukan berarti elektron itu titik, bukan berarti elektron itu silang. Tapi itu digunakan sebagai simbol saja. Nah, struktur Lewis itu diambil dari siapa? Yaitu dari nama pencetusnya, Gilbert Newton Lewis. Nah, sudah tak kasih fotonya juga. Gilbert Newton Lewis. Lahir tahun 1875, meninggal tahun 1946. Orang Amerika. Oke, jadi di tahun segitu Indonesia masih perang, mempersiapkan kemerdekaan. Di Amerika, orang sudah memikirkan keilmuan. Kan seperti itu. Oke, baiklah. Cara menuliskan struktur Lewisnya, yaitu tentukan atomnya dulu, setelah itu buatkan konfigurasi elektron. Ya kan, konfigurasi elektron 2s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan seterusnya. Kemudian tentukan elektron valensinya. Mana yang terluar, mana yang jadi valensi. Ya kan, kalau valensinya 4, ya tulis 4. Berarti elektron valensinya 4. Kemudian buatlah tanda, yaitu bisa titik, silang, atau bulatan, yang menggambarkan elektron yang mengelilingi atom. Jadi kalau misalnya kamu lihat di tabel periodik itu atom karbon misalnya. Atom karbon itu kan nomor atomnya 6. Berarti konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p2. Nah, berarti elektron valensinya kan dihitung dari S dan P. 2s dan 2p. Elektron valensinya berarti kan 4. Maka diberi titik 4. Ya, diberi titik. Nah, kan berikatan nih. Apabila terdapat dua atom yang berikatan, maka buatlah tanda yang berbeda. Jadi kalau misalnya C sama H, kalau misalnya C itu silang, maka yang H itu yang titik gitu. Untuk membedakan itu. Nah ini, di tabel periodik ini adalah golongan utama ya, golongan utama, golongan transisi nggak saya masukkan. Jadi ini di golongan utama. Di golongan utama, misal tadi yang saya bilang yang karbon tadi. Karbon tadi nomor atomnya kan 6. Elektron valensinya berarti konfigurasi elektronnya berarti 2, 4. Maka elektron valensinya berarti kan 4. Nah, digambarkan 4 titik ini mengelilingi atom C. Ya kan? Kalau nitrogen itu 7, maka 2, maka elektron valensinya 5. Maka digambarkan 5 titik yang mengelilingi nitrogen. Fluor 9, maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p, 5. Ya kan? Maka digambarkanlah ada 7 elektron yang ada 7 titik yang mengelilingi atom F. Artinya apa? Yaitu atom F ini elektron terluarnya itu 7. Yang bisa berikatan itu elektron terluarnya. Ya kan? 2 elektron yang ada di kulit pertama, dia nggak bisa kemana-mana. Ya kan? Karena masih ada yang di luarnya. Yang bisa berikatan adalah yang di luarnya. Oke? Yang baru masuk silakan bisa mengikuti ya. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi. Kalau misalkan C itu titik, maka H itu X, misalkan gitu. Ya kan? Tanda elektron dibuat berbeda antara atom C dan H. Hal ini untuk memudahkan kita mengetahui letak keberadaan elektron. Maksudnya punyanya siapa, ini punyanya siapa, punyanya siapa. Kalau dikasih bulatan-bulatan semua atau X semua, kan bingung. Mana punyanya C, mana punyanya H. Seperti itu. Nah ini, gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen akan membentuk molekul. Seperti misalnya molekul gas hidrogen, yaitu gas H2. Ya kan? Sebenarnya ada gas oksigen itu O2, gas nitrogen itu N2, tapi saya pakai yang sederhana aja dulu, gas hidrogen H2. Merupakan gabungan dua atom hidrogen melalui ikatan kovalen, di mana masing-masing atom menyumbangkan sebuah elektron untuk membentuk pasangan elektron yang digunakan secara bersama. Misalnya atom H ini. H ini dia akan sukar untuk melepas maupun menerima. Ya kan? Maka ini kan nggak bisa keluar, sulit keluar. Oke, maka each hydrogen to gain an electron to fill the outer shell and become stable. Jadi masing-masing atom hidrogen
ya kan, membutuhkan elektron di kulit terluarnya dan untuk menjadi stabil kan seperti itu. Nah, ini both atoms now have a full outer shell. Oh, ini dulu. Covalent bond a paired share of electron. Jadi kunci dari ikatan kovalen itu adalah pair share of electron. Jadi penggunaan elektron bersama, sharing, penggunaan bersama, join. Nah, sekarang atomnya itu sudah punya full outer shell. Full outer shell itu adalah elektron terluarnya sudah penuh. Elektron terluarnya sudah penuh. Kulit terluarnya sudah penuh. Tetap ingat tadi aturan duplet dan oktet, ya kan? Aturannya duplet berarti 2, oktet berarti 8. Akan membentuk 8. Nah, saya gambarkan lagi yang CH4. Berarti kan aturan duplet dan oktet. Hidrogen di sini dia duplet atau oktet? Dia memenuhi duplet atau oktet? Yuk. Yang hidrogen di sini memenuhi duplet atau oktet? Yang hidrogen ini loh. Ini 2 atau 8? 2 atau 8? 2 kan ya? Ya, karena 2 maka dia dinamakan duplet. Oke. Hidrogen di sini. Hidrogen di sini, hidrogen tadi kan 1, ya kan? Karena dia sudah pakai 1 dari C, maka jadi 2. Kalau 2 berarti dia sudah memenuhi aturan duplet. Sama hidrogen ini juga. Nah, kemudian kita lihat yang C. Kita lihat yang C berarti lingkaran yang tengah yang besar ini. C tadi elektron valensinya berapa? 4 kan ya? Saya bukakan lagi. C tadi elektron valensinya 4. Nah, supaya dia stabil, maka dia akan berikatan oleh 4 lagi, ya kan? Supaya bisa jadi 8. Kalau ini kan sudah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sudah 8 berarti dia sudah memenuhi aturan oktet. Gitu ya? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Kemudian ini, mari kita bermain collision untuk lebih memahami konsep ikatan kovalen. Kalau tadi kan hanya gambar-gambarnya saja ya. Nah, sekarang saya berikan yang bisa bergerak. Oke, yang bisa bergerak sudah kelihatan collisionnya, covalent bonding. Bonding. Kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi ini pertamanya saya mainkan dulu, nanti kalian gitu ya. Kita punya this fluorine atom. Dia punya atom fluor. Ya, fluorine atom. Drag a fluorine to your workspace. Disuruh menggeser ke workspace. Jadi ini workspace kita. These are valence electron. Nah, dari F9 tadi, ini sudah digambarkan rumus Lewisnya, struktur Lewisnya. Ya kan? F9 berarti elektron valensinya kan 7. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini valence elektron want to be paired like this. Jadi elektron valensi itu dia mau berpasangan seperti yang 2 ini. Oke? Yang seperti 2. Kemudian F yang satunya kita tarik lagi. Kita tarik lagi, valence electron can be shared to create pairs. Nah, ini kita harus menggeser ini. Satu ini kita geser ke kiri dulu. Oke, kemudian baru kita bisa mengikatkan. Nah, seperti itu. Jadi ini dari satu yang F tadi ke elektron yang F yang kanan digunakan bersama oleh satu elektron F yang kiri. Oke? Great, all electrons are paired. You made a covalent bond. Jadi semua elektronnya sudah berpasangan. Ini sudah berpasangan. Jadi yang oktet tadi di collision ini dipecah-pecah jadi 2, 2, 2 gitu. Ya kan? Kalau kita hitung semua berarti kan ini sudah 8. F yang ini kan sudah 8, sudah oktet. F yang ini juga sudah 8, sudah oktet. Kan gitu. Oke. Dan kita disuruh menariknya di sini. Nah, molecular shape sudah benar. Kemudian valence most atom don't
8 valence electron and unbound domain need to electron. Jadi ini seperti aturan duplet dan oktet tadi. Valence nah ini kita sudah 8. Valence electron and non-bound electron. Jadi nggak ada yang nggak berpasangan. Congratulations, you made an fluorine molecule F2. Oke, next level. Ayo sekarang. Mau kamu yang main atau gimana? Kita punya CL geser sini. Dan CL geser sini. Gimana untuk mengikatkannya? Ini kita geser ke kiri. Oke, kemudian kita tarik. Nah, sudah berikatan. Ya, sudah 8 ya. CL yang ini sudah punya 8. Yang ini sudah punya 8. Oke, baru need to unbound. Nah, kalau kita mau melepas ikatannya, yaitu double tap. Di double tap. Oh, di double tap. Nah, lepas ikatannya. Ya kan? Kalau mau mengikatkan lagi, dipasangkan lagi. Begitu. Oke, ini masih 1. Molecular shape sudah benar, kemudian non-bound domain sudah 8. Nah, bentuknya kayak gini CL2. Oke, great job. You made a chlorine molecule. Nah, kemudian ini ada F sama CL. Beda ya, F sama CL. F sama CL bedanya apa? Beda golongan atau beda periode? Beda golongan atau beda periode? Beda periode, ya kan? F kan di atasnya CL. Jadi materi yang sebelumnya kita mengenai kulit-kulit itu bisa digambarkan di sini. Dan ini F, kemudian ini CL. Gimana? Untuk mengikatkannya gimana caranya? Yang CL ini kita geser, thread. Oke, setelah itu kita tarik ke sini. Nah, sudah. You did it. Kamu berhasil, gitu kan? Next level kalian ya. Next level kalian yang ngomong, kalian yang arahkan, saya yang mencet-mencet. Oke. FCL. Oke. Fluorchlorida molekul. Nah, nanti kita belajar tata nama sekalian. Covalent bonding level 3 hydrogen. Hidrogen 1. Cuma 1 dia. Punya 1 aja. Hidrogen cuma punya 1. Dan hidrogen yang ini punya 1 aja. Ya kan? Bond the two hydrogens together. Diikatkan. Berarti ini tak geser ke sini. Ini tak geser ke sini. Kita bisa berikatan. Oke? Itu ya. Sip. Hidrogen. Oke. Sip. Oke, ini ada oksigen. Oksigen has 6 valence electrons. Bentar. Saya dulu. Oke, balik lagi. Oxygen has 6 valence electron, punya 6 valence electron. It only needs 2 more. Jadi dia perlu 2 lagi. Jangan oksigen ini perlu 2 lagi ini loh. Ini kan sudah berpasangan, sudah berikatan. Bukan berikatan. Elektronnya sudah berpasangan, ya kan? Sementara ini masih sendiri, masih jomblo dia. Oke, klik to continue. Nah, kemudian kita kasih hidrogen 1. Kita kasih hidrogen 1, dikasih 2 hidrogen. Oke, gimana caranya? Maka oksigennya saya taruh agak ke atas. Kemudian ini saya gesernya ke kayak gini. Oke, serong. Dan ini serong. Hidrogennya juga serong. Diarahkan dulu kayak gini. Ini diikatkan. Ini diikatkan. Nah, kita lihat dulu. Hidrogen duplet atau oktet?
Hidrogen duplet atau oktet? Duplet kan ya? Duplet. Afifa ngomong tapi duplet. Yang hidrogen ini juga duplet. Yang oksigen ini duplet atau oktet? Oktet. Oke, sudah 8. Sip. Kita masukkan di sini. Molecular shape-nya sudah benar. Kemudian valence elektronnya lah. Hidrogen 2, 2, tadi 8. Bentuknya kayak gini. Berarti H2O. Kita buat H2O itu tadi. Oke, secara nggak langsung kita tadi sudah membuat molekul H2O. Saya restart level dulu. Oke. Ini ada hydrogens all around. Jadi ini harus punya hidrogen semua. Jadi di sini harus bisa mengikat hidrogen. Ada 1 hidrogen, ada 1 sulfur, ada 5 hidrogen. Nah, 5 hidrogen itu nanti berapa yang sama N, berapa yang sama S. Kita coba yang nitrogen dulu ya. Nitrogen. Ternyata nitrogen punya 3 elektron yang enggak berikatan. Berarti kita tambahkan dengan berapa hidrogen? Hidrogen kan cuma 1. Oke, kita tambahkan berarti dengan 3 hidrogen. Nah, ini kan ya. Hidrogen yang bawah diikatkan, hidrogen yang kanan, elektronnya dihadapkan kiri dulu, baru berikatan. Oke, kemudian elektron hidrogen dihadapkan kiri, berikatan. Oke, itu ya. Kita buat HNO3. Kita cek dulu, sudah duplet dan oktet. Hidrogen sudah duplet atau oktet? Duplet. Duplet. Hidrogen ini juga duplet. Ini juga duplet. Nitrogennya? Oktet. Oke. Nitrogennya sudah oktet. Berarti HNO3. Berarti yang mana ini? Berarti masuk yang kanan atau yang kiri? Di Kanan, kanan. Kanan. Oke. Masuk yang kanan. Sip. Oh. Benar. Valence elektron. HNO3. Kemudian S, sulfur. Dia punya 2 elektron yang enggak berikatan atau yang enggak berpasangan. Dia punya 2 elektron enggak berpasangan. Saya geser dulu. Kemudian hidrogen 1 taruh sini, 1 taruh sini. Ya kan? Fred. Kita cek. Hidrogen sudah duplet. Sulfur sudah oktet. Ya kan? Kalau kita ingat tadi yang sebelumnya, ini kayak molekul apa? Kayak molekul H2O yang tadi kan? Ya kan? Kenapa bisa kayak gitu? Karena oksigen kan satu golongan sama sulfur. Ya kan? Oksigen satu golongan sama sulfur. Maka bentuknya pun sama. Karena elektron valensinya kan sama. Satu golongan itu kan elektron valensinya kan sama. Ya, itu. Kita main lagi. Kita sudah level berapa? Oh, sudah level 4. A new domain. Kita punya karbon. Karbon itu 6. Karbon itu 6. Ada 6 elektron. Lihat ini. 1, 3, 4, 5, 6. Ya kan? 6 elektron. Tapi yang jadi elektron valensinya ternyata hanya 4. Oke, hanya 4. Karbon punya 4 elektron valensi yang tersebar di 3 domain. Gitu. Kemudian double tap this domain containing 2 electrons to create a fourth electron domain. Jadi yang berpasangan, yang sudah berpasangan tadi, kita pisahkan supaya ada 4 bagian. Kayak yang tadi loh. Ya kan? Kita pisahkan, double tap. Wah, sudah jadi pisah. Great, you now have 4 domains with 1 electron in each.
Jadi masing-masing punya satu elektron masing-masing. Oh, kita tinggal semua. Kita selesaikan sampai ini ya. Kemudian kita dikasih ini hidrogen. Hidrogennya 4. Hidrogennya 4. 4. Berarti ini saya ikatkan sama ini. Hidrogen yang ini sama karbon sebelah sini. Hidrogen ini sama karbon sebelah sini. Hidrogen ini sama karbon sebelah sini. Nah, kan gitu ya. Oke. Bentar. Oke. Ini berarti kita masukkan ke yang mana? Yang sini. Sama saja. Oke, molecular shape, valence electron, and non-bond domain. Semuanya berikatan. CH4 kayak yang di PowerPoint tadi. Kemudian ada Si. Kita punya Si. Si double tap this domain containing one only electron to create four domain. Yang di double tap yang mana? Itu Pak yang itu Pak. Nah, ya itu Pak. Notice this new domain is empty. Terus berarti ini yang di klik Dipindah. double tap. Oke. Double tap. To transfer. Oh, kita bisa kita bisa mengginikan, tidak hanya di Iya. double tap, kita bisa dipindahkan mau kemana. Kalau di sini dia nggak mau, di sini dia nggak mau, maunya dia di sini. Nah, gitu kan ya. You successfully convert an electron. Oke. Kemudian ada fluorine. Ada fluorine 4. Fluorine 7. Fluorine 7 ya. Dia golongan 7A. Nah, oke. Ini jadi. Oke. Kita pasang. Kita pasangkan. Kemudian kita pasangkan. Oke. Dan ini juga kita pasangkan. Kita lihat sudah oktet semua atau belum? F yang di sini sudah oktet atau belum? Sudah 8 ya. Dan yang di sini sudah 8, yang di sini sudah 8, yang di sini sudah 8. Atom pusatnya Si-nya sudah 8 juga. Sudah oktet. Ya, kita masukkan di sini. SiF4. Nah, sudah benar. Elektron valensinya sudah benar semua. Good. Nah, oke. Kita selesaikan saja. Waktunya sudah hampir habis. Oke, saya gimana? Main-mainnya gimana? Main-mainnya gimana? Sebenarnya lebih enak ketika kita bisa pembelajaran di kelas ya kan? Kalian bisa nyoba, bisa ditampilkan di proyektor, tetapi walaupun daring pun kita masih bisa untuk melihat itu ya kan? Walaupun kalian tidak bisa merasakan ngegeser-gesernya secara langsung. Oke. Jadi kalian itu tadi adalah untuk memudahkan bagaimana sih pembentukan ikatan kovalen itu. Jadi nggak hanya satu gambar saja, tapi ada gambar dia bisa bergerak, dia bisa berikatan. Kalau ikatannya diputus bagaimana, dan kalau diikatkan ke sini dia mau apa enggak, kan gitu. Itu saja materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini, yaitu tadi ikatan kovalen, ya kan? Ikatan kovalen tadi kita sudah belajar mulai dari kestabilannya, ya kan? Dia harus stabil, maka ketika dia tidak bisa membentuk ion, maka dia akan menggunakan elektronnya secara bersama. Kemudian kita juga sudah belajar struktur Lewis, ya kan, dari Gilbert Newton Lewis itu tadi. Kemudian kita juga sudah membuat struktur Lewisnya, ya kan,
Jadi elektron valen mulai dari konfigurasi elektronnya dulu sampai elektron valensi sampai menggambarkan kan seperti itu. Sampai di visualisasinya. Jadi semoga visualisasi tadi karena ikatan itu kan perlu visualisasi ya, perlu diperlihatkan. Oke. Jadi semoga itu bisa membuat kita semua untuk semakin paham, semakin memahami bagaimana cara atom unsur-unsur untuk berikatan. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa berkesan untuk kalian ya. Kalau kita nanti sudah masuk lagi, kita coba lagi. Kita coba langsung seperti itu. Untuk tugas-tugasnya mungkin nanti saya kasih evaluasi dan LKPD di Google Classroom saja. Itu saja, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.